Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Yulia Jasmine, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Membentuk Karakter Muda Islami Siswa. Uh, Sebelum kita lanjut kepada materi, saya buat pendahuluan terlebih dahulu. Nah, melihat keadaan sekarang ini, keunggulan pendidikan dan moral di Indonesia saat ini mengalami suatu penurunan ya, terutama ada pada kalangan siswa. Maka dari itu Indonesia saat ini itu sangat diperlukan diadakannya pendidikan karakter. Nah, jadi berbagai institusi pendidikan sangat dikerahkan untuk membantu upaya pembangunan karakter ini dengan mengembangkan bagaimana nilai-nilai moral yang baik seperti bagaimana seharusnya siswa memahami nilai-nilai tertentu dalam hidup, kemudian bagaimana mereka beretika, bertanggung jawab, dan juga bagaimana seharusnya mereka memiliki rasa hormat terhadap sesama. Nah, selanjutnya, apa itu karakter? Nah, karakter ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu karesein, yang berarti menggambar atau melukis. Nah, kemudian arti tersebut ini karakter didefinisikan menjadi ciri khas atau pandangan mengenai perilaku khusus yang menggambarkan kondisi moral setiap individu. Nah, suatu karakter yang baik sangat erat kaitannya dengan menyukai sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang baik, dan mengetahui segala sesuatu yang baik juga. Nah, jika kita mengetahui suatu hal yang bersifat baik, itu berarti kita dapat membedakan kan mana hal yang menjadi kebalikannya atau hal buruk. Nah, pendidikan karakter itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu upaya yang secara sengaja dilakukan untuk membantu seseorang agar dirinya ini dapat memahami bagaimana nilai-nilai moral sesungguhnya dan bagaimana etika yang baik yang harus dilakukan. Jadi secara singkat, sederhananya, bentuk upaya yang bisa dilakukan untuk memimpin karakter siswa. Nah, ada berbagai alasan mengapa pendidikan karakter ini harus dilakukan. Nah, sebagai contoh alasannya, yang pertama, untuk menjamin siswa agar memiliki pribadi yang baik dan sesuai dengan etika, pribadi yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran agama, ajaran religius, dan juga untuk meningkatkan prestasi akademik siswa, dan juga untuk membangun karakter yang dominan bagi siswa di tempat-tempat dan di situasi lain yang berbeda. Kemudian juga sebagai permulaan siswa untuk memahami pentingnya dalam menghormati sesama, pentingnya siswa ini memiliki rasa peduli terhadap sesama agar ia tuh dapat hidup secara berdampingan dengan masyarakat sosial yang berbagai macam sifatnya, dari berbagai macam sifat, berbagai macam kepribadian. Nah, kemudian melihat dari isu-isu yang kini marak terjadi, isu masalah yang marak terjadi di lingkungan sosial, seperti banyaknya masalah yang berkaitan dengan kejujuran, ketidakjujuran, juga banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM di kalangan siswa, sehingga perlu sekali, dan alasan ini dapat menjadi faktor utama harus diadakannya pendidikan karakter. Nah, kemudian yang selanjutnya, di sini saya mengambil tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kenapa saya mengambil tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Karena di sini beliau merupakan tokoh pembaharu Islam, salah satu tokoh yang berperan penting dalam pendidikan di Indonesia pada masa itu. Nah, siapa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nah, beliau adalah seorang ulama sekaligus tokoh pendiri Muhammadiyah. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 hingga kemudian beliau wafat pada tanggal 25 Februari tahun 1923. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga dikenal dengan nama semasa kecilnya, yakni Muhammad Darwis. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini
sudah banyak ikut andil berperan penting dalam pengembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia ya, hingga beliau mendapatkan pengakuan menjadi salah satu tokoh pergerakan dan pendidikan Islam di Indonesia karena ia menggunakan teknik yang terkesan lebih modern dan sesuai dengan perkembangan globalisasi. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sudah banyak membangun sekolah seperti madrasah, ibtidaiyah pada saat ia sudah bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Nah, dirinya ini, beliau ini melihat perkembangan agama Islam, ajaran agama dalam Islam ini di kalangan masyarakat masih saja banyak yang tidak sesuai kaidah dan ajaran Islam. Karena itu beliau menjadikan hal tersebut tujuan dalam pembangunan sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dibangun. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dikenal dengan tokoh pembaharuan yang aktif menyuarakan wawasannya melalui gerakan yang banyak menceritakan melalui gerakan yang dalam menyebarkan ilmu agama. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pendiri organisasi Muhammadiyah ini begitu peduli dan sangat tanggap terhadap keadaan masyarakat muslim di negara Indonesia pada saat itu, yang mengalami suatu kekurangan pemahaman dalam ilmu dan beragama. Nah, melihat dari situasi ini, beliau ini tanggap, beliau ini akhirnya menciptakan sebuah pembaharuan, yakni masyarakat harus diajarkan, mereka harus cerdas dan masyarakat harus beragama, hingga kemudian terciptalah 7 falsafah atau 7 ajaran, 7 nasihat dari yang dikemukakan oleh tokoh pergerakan Islam ini. Seperti yang pertama ada manusia hidup di dunia ini hanya sekali untuk berjuang, jika sesudah mati kita akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Nah, jadi maksud dari ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengajarkan jika sebetulnya kita di dunia ini hanya untuk hidup sementara saja. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, untuk mendapatkan benefit di akhirat nanti, kita harus menjalani kehidupan sesuai dengan kaidah keislaman ya. Kemudian falsafah yang kedua ini mayoritas dari para manusia memiliki watak yang angkuh dan juga takabur, dan mereka selalu mengambil keputusan sendiri. Nah, maksud dari falsafah ini, maksud dari nasihat ini, dari sini kita diajarkan bahwa seharusnya kita ini menghargai kehadiran sesama umat manusia, di mana dari ajaran ini digambarkan terkadang manusia itu berperilaku tidak tahu diri dengan mengabaikan sesama gitu ya. Kemudian ada nasihat yang ketiga, kebanyakan manusia jika melakukan sesuatu selalu berulang hingga terbiasa lalu menjadi kebiasaan yang digemari hingga sulit untuk dirubah. Nah, jadi di sini kita ini diajarkan semestinya kita harus bisa mendengar nasihat orang lain ya tentang sesuatu yang faktanya benar untuk menghindari kesalahpahaman yang kita anut gitu ya. Karena terkadang ini kita selama ini kita menganggap sesuatu yang benar, malah padahal yang kita anggap sesuatu yang benar ini ternyata itu hal yang salah. Nah, maka dari itu jika kita mendapatkan nasihat dari orang lain, dari individu lain, kita ini harus bisa menerimanya gitu, harus bisa mendengarnya. Kemudian falsafah yang keempat, manusia gemar mencari-cari dan penasaran akan sesuatu tentang kebenaran. Nah, dari sini sepatutnya kita paham bahwasannya kita harus paham mengenai memilah sesuatu yang sekiranya baik dan juga yang sekiranya buruk. Karena pada dasarnya sifat manusia yang selalu ingin mencari tahu terhadap sesuatu, jadi semestinya paham. Kita ini paham akan sesuatu yang kita cari, lalu kita dapatkan ilmu itu merupakan sesuatu yang baik atau yang buruk gitu. Kemudian yang kelima, mayoritas di antara banyaknya manusia hidup seperti manusia tidak berakal dan juga acuh terhadap kebenaran. Artinya, kita sebagai manusia yang hidup dianugerahi kemampuan berpikir dan sebagai umat muslim, sepatutnya kita ini memiliki keimanan yang kuat dan sebaik mungkin menghindari terhadap sesuatu yang mungkar atau melawan kebenaran. Kemudian yang keenam ada para pemimpin justru banyak tidak ingin berkorban untuk rakyatnya dan lebih banyak mempergunakan rakyatnya. Nah, pada falsafah ini, pada nasihat ini, kita ini diajarkan, jika nanti kita hendak memimpin sesuatu, seharusnya kita memiliki keyakinan yang kuat
dalam menuntun kelompoknya ya, dan juga wira akan mengerahkan segalanya untuk menghindari segala sesuatu yang menyesatkan kelompok yang kita pimpin ya. Kemudian falsafah yang terakhir, nasihat yang terakhir, ajaran yang terakhir dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah dalam mempelajari dan memperdalam ilmu agama, sebaiknya kita untuk mengamalkan hal yang dapat kita pelajari guna menjadikan ilmu tersebut lebih bermanfaat. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini meyakini bahwasannya membentuk suatu pribadi, membentuk suatu karakter merupakan bagian dari capaian terpenting berdasarkan dari tujuan diadakannya pendidikan. Nah, beliau ini kemudian mengeluarkan pendapat jika tidak ada seseorang pun yang bisa mendapatkan kenikmatan dunia dan juga di akhirat, kecuali jika manusia dalam dirinya terdapat kepribadian yang baik, terdapat sifat yang baik, terdapat karakter yang baik. Nah, orang-orang yang mengamalkan apa yang ia dapatkan dari Al-Quran lah yang berkepribadian baik. Nah, berakar dari contoh pengalaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran dan hadis. Nah, untuk membangun proses pembentukan karakter baik bagi siswa, semestinya siswa ini dikenalkan dengan aspek-aspek yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan juga contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi untuk mereka mengimplementasikannya pada kehidupan mereka. Nah, dalam pendidikan pula seharusnya dapat membawakan siswa wawasan yang luas dan juga tak lupa keterampilan yang nantinya akan diperlukan untuk membangun sebuah karakter ya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kepada kehidupan sehari-hari. Nah, siswa-siswa ini dapat mengimplementasikan, tidak hanya siswa kita dapat mengimplementasikan hal tersebut pada kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana kita seharusnya memiliki kepribadian yang baik, cendekiawan, budi pekerti yang luhur, dan juga senantiasa membiasakan diri untuk bersikap jujur, mengutamakan kebenaran. Nah, selain itu, kebiasaan dalam meningkatkan kedisiplinan diri pun menjadi salah satu poin utama dari penerapan nilai-nilai perjuangan ini. Nah, berdasar dari pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang bisa didapatkan dari tokoh pendiri Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saya ambil sebagai tokoh dalam judul makalah saya, mengenai pembangunan karakter siswa dapat mengimplementasikan hal tersebut pada siswa seperti bagaimana mereka memiliki pribadi yang baik dan juga bersifat jujur gitu. Nah, jadi kita sebagai penerus, sebagai generasi, sebagai masyarakat Indonesia, generasi penerus bangsa, sebagai manusia beragama, berpendidikan gitu. Tentu kita juga perlu menjaga nama baik bangsa, menjaga nama baik diri sendiri, menjaga nama baik semuanya gitu, dengan mencerminkan pribadi yang sesuai seperti apa yang kita dapatkan ya contohnya dari pembelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, karakter yang baik akan mencerminkan masa depan yang baik pula ya. Jadi dalam falsafah-falsafah yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dijelaskan bahwa paham tersebut diharapkan dapat terciptanya siswa, terciptanya generasi yang unggul, generasi dengan pribadi unggul, dengan karakter muda, dengan budi pekerti yang luhur, dan juga senantiasa jujur menyuarakan kebenaran. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat untuk kedepannya, semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai sini saja, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penyampaian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.